Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Ustadz Yusuf Mansur di Nikmatnya Sedekah ya. Baik pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan insya Allah ya semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu yang sudah terang benderang ini ya Pak Ustadz ya. Orange. Bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, setiap pagi harinya di Siraman Kolbu, selain kita menghadirkan narasumber yang akan menceritakan permasalahan, juga kita akan mengusung satu tema yang akan dibahas nanti oleh Pak Ustadz Danu dan juga Ustadz tamu kita. Tema kita pagi hari ini adalah berlomba-lombalah dalam kebaikan atau fastabikul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa pembahasan temanya? Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Kesehatan dalam berpikir, kesehatan tubuh kita. Insyaallah. Hari ini tema kita adalah berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Jadi dalam berlomba-lomba kebaikan boleh, tetapi kita juga harus belajar memahami apa yang akan terjadi setelah kita itu melakukan suatu kebaikan. Itu juga harus kita pikirkan. Ibaratnya berlomba-lomba dalam kebaikan itu kita analogikan sama seperti kita nyetir kendaraan. Naik kendaraan itu enak, baik, nyaman dan sebagainya. Tetapi kalau itu ngebut, kemudian kita tidak hati-hati, ada tikungan, ada jalan yang nanjak, ada jalan yang turun, kita nggak tahu, kita bisa celaka. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan juga sama. Celakanya di mana dalam berlomba kebaikan? Bukan di pada waktu atau pada saat kita melakukan kebaikan. Insya Allah tidak ya. Celakanya itu diawali dari yang kita tidak tahu. Awal, kalau kita mau naik kendaraan nggak taunya kita nggak bisa naik kendaraan, itu sama. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu niatnya karena apa? Kalau niatnya hanya ingin diketahui oleh orang lain ya nggak boleh ya. Itu udah istilahnya naik kendaraan nggak bisa nyetirnya, nggak ngerti cara nyetirnya. Jadi niatkan karena Allah Ta'ala ya. Kalau umpamanya kita punya istri, kita punya suami, niatkan kalau kita ngeladenin istri, ngeladenin suami itu karena Allah, itu kunci. Itu berbuat kebaikan. Jadi jangan ngeladenin suami atau ngeladenin istri itu karena hanya sekedar tanggung jawab. Enggak, karena Allah. Sehingga pada waktu ngeladenin pasangan itu menjadi baik. Kemudian juga ngeladenin keluarga itu juga seperti itu. Kemudian apalagi banyak sekali. Jadi hal yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang dulu kita bicara asal aja ngomong. Ya. Bicara kita itu asal ngomong ya. Mulai saat ini kita bicara itu kita tentukan kata-kata bicara kita. Jangan sampai nyakitin orang lain. Kenapa kamu tidak mau nyakitin orang lain? Atau kenapa kita harus seperti itu? Karena Allah menyuruh kalau kita itu berbicara lemah lembut. Kemudian apa? Sikap kita jangan keras, gak boleh kasar kepada orang lain. Dengan istri, dengan teman-teman kita. Kita tidak boleh keras, tidak boleh kasar. Kenapa? Allah menyuruh. Dengan teman yang sering dolimi kita, selalu tersenyum. Kalau teman itu dolimi terus, senyum terus. Karena apa? Karena kalau kita itu membalikkan kata-kata itu bisa menjadi ribut. Nah, berbuat kebaikan itu banyak sekali ya. Berbuat kebaikan itu banyak sekali. Jadi niat yang jelas, yang penting itu niatkan karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita berbuat baik, ingat, jangan sampai kita riya, jangan sampai kita ujub. Ya, riya melakukan suatu kebaikan tetapi kita itu ingin terlihat, ingin menonjol, ingin dilihat oleh orang lain, itu dosa. Itu akan menghilangkan semua amal soleh kita. Itu harus kita ketahui. Nah, itulah yang turunan atau tanjakan kalau kita naik kendaraan itu. Itu bisa aja itu menjatuhkan kita kalau kita tidak sadar ya. Nah, kebanyakan manusia seperti kita ini, kalau kita sudah melakukan kebaikan itu biasanya ujub riya itu muncul gitu. Otomatis itu Pak Ustadz. Otomatis itu kan nggak kuat itu, karena setan itu dibegitu-begitu itu.
Coba apa aja muncul itu akan muncul. Kita mau sholat kayak, kita mau sholat kayak, kita mau baca Quran kayak, kita mau tahajud kayak, semuanya itu kadang muncul di diri kita. Iya. Dan itu dibalut dengan sesuatu yang rapi, bahwasanya ini ngingetin saudara. Boleh sih, tapi yang tahu adalah kita dengan Allah Ta'ala. Marilah kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi ingat niatnya karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah kita belajar untuk tidak memunculkan ujub atau riak. Karena itu akan menghilangkan semua amal soleh kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita faham sehingga kita tidak besok di akhirat itu tidak merugi. Amin. Karena kalau sudah di akhirat sudah nggak ada kembali lagi ke dunia. Iya, Ustaz. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz Danu tausiahnya. Subhanallah, berarti berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan itu tidak hanya sifatnya keluar ya Pak Ustadz ya, Ya. tapi juga ke dalam diri kita sendiri, berlomba-lomba untuk memperbaiki akhlak. Iya, betul. Ya, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Siraman kolbu, sejukan hati. Gimana pemirsa, masih standby bersama kami, ya kan? Karena ada tausiah lagi dari Ustadz tamu kita seputar tema kita pagi hari ini, berlomba-lomba dalam kebaikan. Langsung saja kita panggilkan Ustadz Abe Gifran. Silakan Pak Ustadz. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati, terkhusus kepada guru kita Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mudah melakukan kebaikan. Nah, tema yang akan kita angkat pada pagi ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai seseorang itu dari nilai ketakwaannya. Sebagaimana kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Seseorang mulia di hadapan Allah ketika dia punya nilai ketakwaan. Oleh karenanya ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ini adalah menjadi satu ukuran di mana seseorang itu ketika ia pengen dicintai oleh Allah, ketika ia pengen mendapatkan rahmat Allah, ketika dia ingin ada dalam perlindungan oleh Allah, maka seyogyanya bagaimana caranya ia bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalam lomba-lomba kebaikan ini ada beberapa hal yang harus kita hadapi, ada beberapa hal yang harus kita sikapi, dan ada beberapa hal yang harus kita ikuti. Di antaranya adalah apa? Ketika kita melakukan kebaikan, niatkan lillahi ta'ala. Niat ini menjadi dasar awal. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Seseorang melakukan sesuatu, kalau ingin dijadikan ibadah, kalau ingin mendapatkan kebaikan, kalau ingin mendatangkan keberkahan, maka tanyakan seberapa niatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit orang, mereka sodako, mereka sholat, mereka baca Quran, harapannya cuma datang pujian orang lain, tidak mendatangkan keridhaan Allah. Kenapa? Karena terlalu banyak ingin dipuji orang. Ada nggak yang begitu Mas Bobi? Ada. Mana orangnya? Nggak ada kalau di sini insya Allah. Oleh karenanya ketika pengen amal kita diterima oleh Allah, nggak ada lain. Yang pertama yang harus dibangun niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya sudah betul, lisannya karena Allah, hatinya karena Allah, perbuatannya karena Allah, maka apapun yang ia lakukan akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah istiqomah. Apa istiqomah? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ahaballahu say'an adwamuhu wa inqala. Satu perkara yang paling dicintai oleh Allah, walaupun itu ringan, walaupun itu sederhana, walaupun itu kecil, tapi bahkan bisa mendatangkan cinta Allah ketika dilakukan secara istiqomah. Nah, perbuatan istiqomah ini bukan sesuatu yang mudah, bukan perkara yang gampang. Perlu ada keyakinan yang kuat, perlu ada motivasi yang tinggi, perlu ada kemauan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, seseorang belum tentu dikatakan iman, seseorang belum tentu dikatakan takwa kalau tingkat keistiqomahannya tidak ada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, jadikan dunia ini tempat berbuat. Sebagaimana kata Rasulullah, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza.
Dunia ini tempat kita berbuat, dunia ini tempat kita bercocok tanam, dunia ini tempat kita melakukan sesuatu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, semuanya ada dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita berbuat baik, fa insyaallah kebaikan itu akan membawa kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abe. Silahkan duduk. Ini saya tadi cerita sedikit sama Pak Ustadz Danu bahwa Mas Ubi. saya tuh baru sadar, mungkin sebagian pemirsa di rumah juga baru sadar kalau biasanya kita kalau berlomba-lomba untuk kebaikan itu sifatnya keluar dalam arti gini, berlomba-lomba mungkin ketika menyantuni anak yatim, berlomba-lomba menolong fakir miskin yang lainnya gitu ya. Setelah saya dengerin dari tadi tausiahnya Pak Ustadz Danu dan Pak Ustadz Abe, ternyata berlomba-lomba yang paling utama itu untuk diri sendiri dulu. Berlomba-lomba untuk menekan hawa nafsu. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan keluar, itu tidak ada hawa nafsu berupa kesombongan, ujub, ria. Seperti itu nggak Pak Ustadz? Betul. Karena memang harus kompleks antara hati, antara ucapan, antara Betul. lisan, semua itu dibingkai dengan keimanan. Itu dia. Ya Ustaz deh. Iya, keimanan itu ketika kita berlomba-lomba untuk memperbaiki akhlak kita dulu ya, meningkatkan iman, takwa, baru kita berlomba-lomba untuk kebaikannya keluar. Kita Karena membantu sama manusia. kebiasaan kalau kita itu melakukan kebaikan di luar, satu niatnya biasanya rata-rata bukan karena Allah. Walaupun ada ya. Tapi yang kedua, setelah dilakukan, ini mulut, tangan itu dihitung berapa jam itu pinginnya cerita. Gatal bener. kayak gatal Ustaz. Gatel gitu loh. Jadi, iya, itu iya. sifat manusia. Makanya kalau kita belajar untuk tidak melakukan itu tuh dari kita sendiri. Berarti kalau kayak gitu udah merugi banget Ustaz ya. Itu merugi kan habis amal solehnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Danu, Pak Ustadz Abe, tausiahnya luar biasa sekali.